Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang subkultur dan kelas sosial yang beranggotakan Feby Elza, Mardatia, Konita Salsabila, Weltika Debi Saltana. Pengertian subkultur. Subkultur adalah sekelompok khas orang-orang di satu masyarakat yang menganut makna kultural sama untuk respon efektif dan respon kognitif, reaksi-reaksi emosional, kepercayaan, nilai, dan tujuan. Perilaku, adat istiadat, naskah, dan ritual, norma-norma perilaku, dan faktor lingkungan, lokasi hidup, lokasi geografis, objek-objek penting. Subkultur yang tidak tersembunyi. Subkultur gay memiliki demografika yang normalnya dianggap menarik oleh pemasar. Tipe-tipe subkultur. Ciri khas demografis. Yang pertama, umur. Contoh subkultur: remaja, dewasa, muda, parubaya, lanjut usia. Agama: Yahudi, Katolik, maupun Buddha, Muslim. Ras: kulit hitam, Asia. Tingkat penghasilan: kaya, menengah, miskin. Kebangsaan: Perancis, Malaysia, Australia, Kanada. Gender: perempuan, laki-laki. Tipe keluarga: orang tua tunggal, bercerai, tanpa anak. Pekerjaan: montir, akuntan, pastor, profesor, dan juru tulis. Kawasan geografis: New England, Southwest, Midwest. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mardatia Rahayuni. Baiklah, saya Mardatia Rahayuni Pertiwi akan membacakan materi selanjutnya. Analisis subkultur. Analisis subkultur sering dilakukan secara bertahap. Pertama, subkultur yang lebar diidentifikasi berdasarkan ciri khas demografis umum tertentu. Warga Amerika kulit hitam, orang Jepang lanjut usia, orang Italia penghasilan menengah. Kemudian, tergantung pada tujuan pemasaran. Kelompok yang lebar ini dapat disegmentasikan lebih lanjut menjadi subkultur berdasarkan ciri khas demografis lainnya. Orang Amerika kaya raya, berpenghasilan menengah atau miskin. Orang Jepang lanjut usia yang sehat dibandingkan dengan orang Jepang lanjut usia yang sakit. Orang Italia yang berpenghasilan menengah yang hidup di kota-kota besar atau yang hidup di kota-kota kecil. Jika dianggap perlu, segmentasi ini bisa berlanjut, menciptakan subkultur yang semakin kecil dan semakin sempit definisinya. Subkultur geografis. Orang Amerika ingin menganggap negaranya sebagai melting pot, tetapi masa pasar Amerika adalah mitos bagi banyak kategori produk lingkungan fisik, topografi, iklim, sumber daya alam, dan lingkungan sosial, perekonomian, demografika populasi, gaya hidup. Pada berbagai daerah di Amerika Serikat sangat berbeda, dan faktor-faktor ini mempengaruhi kultur dan perilaku membeli dalam realita. Amerika Serikat adalah negara polikultural, mosaik subpasar dan subkultur. Subkultur umur. Kelompok umur juga dianalisis sebagai subkultur karena seringkali memiliki perilaku dan nilai tersendiri. Namun, pemasar harus hati-hati dalam menentukan segmen konsumen berdasarkan umur aktual. Banyak konsumen dewasa Amerika memandang diri sendiri 10-15 tahun lebih muda daripada yang sebenarnya. Hal ini menegaskan bahwa pemasar sebaiknya menganalisis umur subjektif atau umur kognitif, umur yang didasarkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Debbie. Subkultur etnis. Subkultur etnis dikarenakan pola dan angka kelahiran imigrasi yang sangat beragam. Contohnya, subkultur Asia tumbuh 80% selama tahun 1980-an. Penghasilan sebagai subkultur. Tingkat penghasilan dapat saja dianggap sebagai subkultur sebab dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda cenderung menganut nilai. Perilaku dan gaya hidup berbeda-beda pula. Namun biasanya penghasilan digunakan untuk menentukan lebih jauh segmen sebuah subkulturnya didefinisikan menurut beberapa ciri khas lain atau umur, kelompok etnis, kawasan. Proses akulturasi. Proses akulturasi dimulai saat orang dari satu kultur berpindah untuk hidup dan bekerja di kultur-kultur lain atau subkultur lain. Akulturasi merujuk kepada cara orang pada suatu
Kultur atau subkultur memahami dan menyesuaikan diri dengan makna-makna atau nilai kepercayaan, perilaku, ritual, gaya hidup, kultur atau subkultur lain. Selanjutnya, pengertian kelas sosial. Kelas sosial atau golongan sosial adalah merujuk kepada perbedaan hierarkis antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Kelas sosial dan status sosial. Mengukur kelas sosial dari sudut sosial, yaitu dengan membatasi setiap kelas sosial dengan banyaknya status yang dipunyai para anggota dibandingkan dengan anggota kelas sosial lainnya. Status sosial sering dianggap sebagai penggolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor-faktor tertentu. Baiklah, saya Feby Elza akan menyambung materi yang disampaikan oleh Debbie. Selanjutnya adalah ukuran kelas sosial, yaitu ada satu ukuran subjektif untuk mengukur kelas sosial. Dengan pendekatan ini, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka masing-masing. Yang kedua, ukuran reputasi. Pendekatan reputasi untuk mengukur kelas sosial memerlukan informan mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas sosial yang lain dalam masyarakat. Yang ketiga, ukuran objektif, yaitu ada A, indeks variabel tunggal yang terdiri dari pekerjaan, pendidikan, penghasilan, variabel. Yang B, indeks variabel gabungan terdiri dari indeks karakteristik status, lalu skor status sosial ekonomi. Selanjutnya ada profil gaya hidup kelas sosial. Ditemukan bukti bahwa setiap kelas sosial ada faktor-faktor gaya hidup tertentu, yaitu kepercayaan, sikap, kegiatan, dan perilaku bersama, yang cenderung membedakan anggota setiap kelas dari anggota kelas sosial lainnya. Profil kelas sosial disajikan sebagai sebuah potret gabungan kelas atas-atas, kelas atas bawah, kelas atas menengah, kelas menengah bawah, kelas bawah atas, dan kelas bawah-bawah. Baiklah, itu dari materi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan.